Assalamualaikum anak-anakku kelas 5. Kembali lagi dengan Bu Sukma di pembelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan belajar mengenai cita-citaku menjadi anak soleh anak-anak ya. Yang mana nanti di dalamnya ada bagaimana cara kita berpakaian dengan baik, ada juga perilaku adil dan juga bagaimana kita istiqomah dalam sehari-hari, perbuatan sehari-hari. Tapi sebelum itu anak-anak, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita dan juga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama anak-anak, kita akan belajar mengenai bagaimana sih cara mengenal adab berpakaian. Nah, kita lihat anak-anak di Quran Surat Al-A'raf ayat 26, ini jelaskan bagaimana cara kita berpakaian ya anak-anak ya. Karena salah satu cara agar iman dan takwa kita tetap terjaga, yaitu kita berpenampilan atau berbusana yang sesuai anak-anak dengan ketentuan hukum Islam. Nah, Allah mewajibkan kepada seluruh manusia untuk menutup auratnya ya anak-anak ya. Nah, secara makna bagaimana sih aurat itu sendiri? Nah, aurat secara makna adalah bagian tubuh yang haram diperlihatkan kepada orang lain, baik di dalam atau maupun di luar sholat. Jadi tidak hanya waktu sholat saja anak-anak ya, menutup aurat. Nah, Rasulullah SAW bersabda anak-anak ya. Di sini menjelaskan anak-anak ya tentang lelaki tidak boleh melihat aurat laki-laki, begitupun wanita tidak boleh melihat aurat wanita lainnya. Nah, menurut para ulama anak-anak, aurat laki-laki yaitu dimulai dari pusar sampai dengan lutut, sedangkan aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, sebagaimana sabda Rasul yang mana berbunyi, wahai Asma, sesungguhnya wanita apabila sudah balik tidak boleh dilihat darinya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk ke muka dan telapak tangan. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud anak-anak ya. Anak-anak yang perlu anak-anak ketahui, ada 3 fungsi dari pakaian itu sendiri anak-anak ya. Yang pertama yaitu berfungsi sebagai penutup aurat, yang mana salah satunya ketika kita sholat ya anak-anak ya. Jadi kalau kita kelihatan auratnya, maka sholat kita tidak sah. Nah, yang kedua yaitu sebagai perhiasan, yang mana ini mendorong manusia untuk mengembangkan kreasinya sehingga bermunculan anak-anak ya, mode-mode pakaian zaman sekarang. Nah, namun Islam hanya membatasi bahwa pakaian tidak boleh menunjukkan bentuk atau lekukan tubuh anak-anak ya. Karena kenapa? Ini dapat menimbulkan pikiran-pikiran buruk bagi orang-orang lain yang melihatnya. Nah, fungsi yang terakhir atau yang ketiga anak-anak sebagai pelindung, yang mana sebagai pelindung tubuh dari berbagai hal yang dapat menyebabkan tubuh kita menjadi sakit anak-anak ya. Nah, dari udara dingin ataupun dari panasnya matahari. Anak-anak itu tadi beberapa adab berpakaian itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai cara berpakaian yang baik ya anak-anak ya. Seperti anak-anak bisa lihat di Quran Surat An-Nur ayat 30-31 anak-anak ya. Di situ dijelaskan bahwasanya orang laki-laki yang beriman hendaknya mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan untuk wanita yang beriman, mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan larangan bagi mereka menampakkan perhiasan yang kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaknya mereka juga menutup kain kudung ke dadanya. Nah anak-anak, ada 8 syarat berpakaian dalam pandangan Islam itu sendiri, yaitu yang pertama harus memperhatikan syarat-syarat berpakaian yang islami, yang mana menutup aurat tadi, dan yang kedua ada berpakaian yang bersih dan rapi sehingga berpengaruh terhadap pergaulan dengan sesama kita anak ya. Yang ketiga, mendahulukan anggota badan sebelah kanan ketika menggunakan pakaian itu sendiri. Yang keempat, tidak menyerupai pakaian wanita bagi laki-laki dan pakaian laki-laki bagi wanita. Nah, kelima, tidak menyerupai pakaian pendeta Yahudi atau Nasrani dan yang melambangkan pakaian kebesaran agama lainnya anak ya. Yang keenam, tidak terlalu ketat dan transparan sehingga terkesan ingin memperlihatkan lengkuk tubuhnya atau mempertontonkan kelembutan kulitnya tadi ya kepada orang lain. Yang ketujuh, tidak terlalu berlebihan atau sengaja melebihkan lebar kainnya anak ya. Terakhir atau yang ke-8 anak-anak, sebelum memakai pakaian hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita akan belajar mengenai adil dan istiqomah anak-anak ya. Yang mana adil berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah,
dan tidak memihak atau antara yang satu dengan yang lainnya. Yang mana keadilan sendiri dilakukan atas dasar kebenaran ya anak-anak ya, bukan mengikuti kehendak hawa nafsu. Seperti yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah An-Nisa ayat 135, anak-anak dijelaskan di situ. Perilaku adil ini sendiri anak-anak dibedakan menjadi 4, yang mana berperilaku adil kepada Allah Subhanahu wa taala, diri sendiri, orang lain, dan juga binatang dan tumbuhan. Nah, adil ini sendiri anak-anak ada salah satu cerita sahabat Nabi yaitu Umar ketika kekhalifannya beliau memberikan kain kepada kaum muslimin. Nah, silahkan anak-anak nanti membacanya di buku paket PAI anak-anak. Istiqomah anak-anak ya, yang mana berasal dari kata istiqomah yastaqimu yang berarti tegak dan lurus. Nah, di dalam KBBI anak-anak istiqomah diartikan sebagai sikap teguh, pendirian dan selalu konsekuen atau terus-menerus dilakukan. Nah, seorang sendiri kalau melakukan istiqomah anak-anak itu laksana batu karang di tengah laut yang tidak bergeser sedikit pun walaupun dihantam oleh gelombang air yang berguling-guling. Nah, Allah sendiri menjelaskan anak-anak di surah Hud ayat 112 yang mana di situ menjelaskan tentang istiqomah anak-anak ya. Nah, bisa melihat selengkapnya penjelasan mengenai istiqomah ini sendiri di buku paket anak-anak ya. Silahkan nanti dibaca sendiri. Dan untuk tugas hari ini anak-anak membuka buku paket halaman 35 dan 36. Nah, dikerjakan anak-anak ya, Romawi 1, 2 dan juga 3. Anak mungkin ini saja yang bisa Bu Sukma sampaikan pelajaran hari ini mengenai cara berpakaian yang baik dan juga bagaimana cara kita adil dan istiqomah. Kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari anak ya. Jadi kita harus berbenah di setiap hari kita untuk berbuat yang lebih baik lagi. Oke anak-anak, itu saja dari Bu Sukma. Bu Sukma akhiri dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.